Tuhan justru mengajak kita melihat dari sisinya. Musuh harus dikasihani, musuh harus didoakan. Itu dari kacamata Tuhan, melalui firman-Nya. Tetapi dari kacamata manusiawi kita, musuh adalah musuh. Sekali musuh tetap musuh. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Rumah-Rumah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Pada masa Prapaskah ini, masa tobat bagi kita umat Katolik, adalah masa di mana kita benar-benar memprioritaskan hati yang pantas bagi Tuhan. Tutur kata yang pantas bagi Tuhan, sikap tingkah laku yang pantas di hadapan Tuhan. Sangat menarik bagi kita adalah firman Tuhan sangat membantu kita bagaimana kita menjalin komunikasi dan relasi kepada setiap orang. Lebih-lebih bagaimana kita berkomunikasi, berelasi dengan sesama kita yang sudah memusuhi kita, bahkan dia menjadi musuh kita. Maka di dalam video ini saya mengajak kepada saudara dan sahabat bagaimana kita menghadapi musuh dan bagaimana kita memperlakukan musuh. Pertama, firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 44, di sana tertulis, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka." Mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka sangatlah susah, sangatlah sulit di dalam realita kita sehari-hari. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan justru mengajak kita melihat dari sisinya. Musuh harus dikasihani, musuh harus didoakan. Itu dari kacamata Tuhan, melalui firman-Nya. Tetapi dari kacamata manusiawi kita, musuh adalah musuh. Sekali musuh tetap musuh. Nah, bagaimana di dalam masa tobat ini kita harus bersikap terhadap musuh? Mengasihani musuh, karena sesungguhnya musuh melakukan hal yang melukai hati kita karena dia tidak tahu apa yang sesungguhnya dia perbuat. Maka kita harus mengasihani dia. Andai kata dia tahu apa yang dia perbuat, tentu hati nuraninya pun akan membuat dia tidak melakukan hal-hal yang akhirnya mendatangkan kerugian bagi kita. Dan juga kerugian bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau dia selamat, mereka selamat, kita selamat. Jalan satu-satunya adalah mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka. Tujuannya jelas. Hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam keselamatan kita maupun musuh kita. Tuhan mau merangkul kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan damai sejahtera. Oleh karena itu, mau tidak mau kita ikut jalan Tuhan. Mau tidak mau kita mesti ikut kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan tidak pernah membinasakan kita, tetapi kehendak Tuhan adalah menyelamatkan kita. Mungkin tidak secara serta-merta sekarang juga kita mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka. Tetapi firman Tuhan itu akan bergema lemah lembut di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Dan pada waktu yang tepat kita akan mulai sadar bahwa ini penting bagi keselamatan jiwa kita maupun keselamatan jiwa musuh-musuh kita. Dengan demikian kita pasti rindu keselamatan bagi dirinya, keselamatan bagi kita. Versi yang kedua, bagaimana kita bersikap terhadap musuh-musuh kita. Pengalaman telah mengajar kepada saya bahwa sikap yang tepat adalah berterima kasih kepada musuh-musuh kita. Tentu berterima kasih bukan di hadapan musuh kita,
tetapi di hadapan Tuhan, di dalam keheningan doa, kita bilang, Tuhan terima kasih. Karena perlakuannya yang keras dan kejam terhadap saya pada waktu yang lampau telah mengajar kepada saya untuk waspada, berhati-hati di dalam menjalin komunikasi dan relasi. Dengan pengalaman pahit yang kita alami dari dan oleh musuh-musuh kita di waktu lampau, di mana telah menimbulkan kita terluka, tersakiti, dan membuat kita menjadi sangat marah, emosi di waktu itu. Tetapi buahnya adalah bahwa kita menjadi orang yang lebih tenang. Kita menjadi orang yang sangat waspada di dalam setiap tutur kata kita, di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita, di dalam setiap tingkah laku kita. Karena kita berusaha untuk eksis. Kita berusaha untuk tetap kokoh dan tetap teguh pendirian kita. Dan kita tidak mau disakiti untuk kesekian kalinya. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada musuh-musuh kita. Karena melalui mereka lah kita menjadi orang yang semakin kuat kepribadian kita, semakin tangguh, semakin kokoh, semakin berserah kepada Tuhan, dan juga semakin selektif dalam bergaul, dalam berelasi, dan lebih dari itu kita sangat berhati-hati di dalam berbicara, mengatur kata-kata yang tepat untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama, entah kata-kata, entah sikap, entah perbuatan, ataupun pilihan-pilihan kita yang cenderung akan membuat kita jatuh dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi sesungguhnya berhadapan dengan musuh, ada dua hal yang patut kita lakukan adalah mengasihani musuh dan berdoa bagi mereka. Dan yang kedua adalah berterima kasihlah kepada musuh, karena musuh telah membawa perubahan besar di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.